Baik, selamat pagi teman-teman semua yang sudah join dengan channel kita di IG. Jadi kami dari KKN Desa Satra tahun 2020 Universitas Udayana hari ini akan mengadakan talk show yang bertajuk tentang bangkit ekonomi di masa pandemi. Nah, sebelum itu, karena hari ini bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, jadi saya dan teman-teman semua serta Bapak narasumber di sini ingin menyampaikan kepada teman-teman semua dan seluruh masyarakat Indonesia, Dirgahayu Republik Indonesia ke-75 tahun. Semoga Indonesia dapat bangkit, bergerak dan berjuang melawan pandemi COVID-19. Nah, hari ini di samping saya sudah ada narasumber kita yang akan membawakan materi pada hari ini. Nah, beliau bernama Bapak I Gusti Putu Bagus Sastrawan Mananda, SST Par, MM4. Nah, jadi beliau saat ini berprofesi sebagai Head of Entrepreneur and Career Development Center of Udayana University. Nah, mungkin dari Bapak bisa diceritakan sedikit pengalaman riwayat pendidikan dan juga pekerjaan Bapak. Oke, terima kasih. Jadi siapa deh? Saya Chandra. Oh, Chandra, belum kenalan ya? Oh iya. Oke. Iya, belum kenalan ya Pak ya. Saya panggilannya Mananda ya. Jadi saya kebetulan in charge di Udayana ya, di Fakultas Pariwisata ya. Jadi sebelumnya saya pendidikan saya untuk di bachelor itu ada STP 1 dan di Inggris 1. Habis itu di Manchester Metropolitan. Nah, selanjutnya di S2-nya di MM di ekonomi dan juga di pariwisata. Ya, selanjutnya saya ngambil beberapa short course yaitu ada di New Zealand sama di Belanda. Ya, ada beberapa. Ya, jadi untuk saat ini saya sebagai ketua pengembangan daripada kewirausahaan dan karir ya. Jadi di satu nanti kemungkinan akan dipisah jadi dua. Jadi untuk saat ini saya sebagai dosen di Universitas Udayana di Fakultas Pariwisata. Jadi selain sebagai dosen, saya juga mengaplikasikan daripada ilmu yang saya peroleh, ya, yang saya peroleh. Jadi itu pertama kali saya mengambil kesempatan itu pada saat kuliah, di mana ada rencana dari teman-teman itu mau ke Singapura. Ya, mereka itu mengeluarkan biaya perkiraan itu sekitar 6 juta ya. Jadi saya pikir itu waktu itu ada sekitar 10 orang, saya pikir loh 6 juta lumayan mahal ya, wah gimana caranya biar saya bisa gratis ke situ ya. Akhirnya saya bilang ke mereka, saya menghandle semuanya dan kebetulan saya menindaklanjuti dengan airline dapat diskon. Habis itu dari perusahaan-perusahaan juga dapat diskon, misalnya kayak restoran, hotel dapat diskon. Ya ujung-ujungnya saya malah untung aja. Saya berangkat gratis, habis itu saya dapat untung, saya sebagai tour guide mereka, ya. Jadi teman-teman happy. Nah dari situ saya mulai, kok kayaknya asik nih, ya melakukan usaha gitu. Jadi artinya kalau memang ada anggaran seperti itu, kita pergunakan untuk berusaha dulu. Jangan kita habiskan untuk misalnya kita beli tiket, ya kita usahakan dulu biar gimana caranya biar kita dapat gratis ya dan mendapatkan keuntungan. Nah, itu cikal bakal kan melakukan usaha dulu pada saat kuliah. Selanjutnya saya sedikit demi sedikit itu mulai sambil kerja itu di hotel juga di Ayana. Itu pun dengan tanpa orang kenal ya, jadi muka tebal aja, bahasa Inggris saja kemampuan saya waktu itu, skill saya nggak punya ya. Jadi gimana caranya biar saya bisa masuk ke hotel bintang 5 tersebut ya, cari channel ya, karena keinginan saya untuk jadi entrepreneur. Jadi kita harus tahu masuk di dalamnya situ ya, masuk di dalam situ. Jadi kira-kira apa yang peluang-peluang yang bisa kita peroleh di situ, nanti bisa kita ambil nanti ke depannya. Nah, setelah saya kerja di situ, ya akhirnya saya melihat banyak peluang juga ya. Jadi saya bisa beli lahan-lahan ya di Ubud yang itu masih murah. Saya beli atau rumah yang masih ya agak BU lah gitu lah, butuh uang gitu ya, butuh uang.
saya beli juga. Habis itu saya pernah itu sedikit demi sedikit jadikan private villa. Jadi saya punya villa, beberapa villa di Ubud ya sampai saat ini. Nah ini private villa ini ya itu sebagai investasi ya, jadi kita mulai dari kecil ya, dari kecil dulu ya. Pada saat saya kerja juga di situ, saya ingat ibu saya tuh ya, karena saya pasti pada saat itu masih muda, jadi ngeluarin uang wah mau poya-poya kemana itu, wah gila sekali. Akhirnya ibu langsung ngajak saya ke gini, ke bank ya. Sampai di bank saya disuruh, kamu suka rumah nggak? Oh iya suka. Kamu belum punya rumah kan? Iya belum punya ya. Kamu suka yang mana? Yang ini. Oh yang ini. Oke. Habis itu saya pilih tanda tangan. Setelah itu saya disuruh nyicil. Saya disuruh nyicil ya. Artinya waduh ini ternyata saya diajarin gimana caranya beli rumah gitu ya. Beli rumah. Jadi dari sana ya mulai sedikit demi sedikit saya cicil, dan karena saya berkecimpung di pariwisata, kedepannya banyak ya, terutama dari villa-villa atau hotel kecil itu banyak yang manajemennya kurang bagus. Jadi saya berusaha untuk ke arah sana. Kenapa saya jadi employee all the time ya? Kalau saya gaji sebagai PNS itu nggak seberapa ya, gaji sebagai PNS itu nggak ada artinya ya. Jadi saya berusaha sebagai entrepreneur. Jadi dari rumah-rumah yang tua tersebut saya permak itu jadikan villa-villa dengan kolam renang, dan ya sampai saat ini sih berjalan sih ya. Jadi untuk mengatasi pandemik ya, mungkin yang tadi pertanyaannya itu juga ya. Jadi terjadi sekali pangsa pasar saya mayoritas orang asing ya, jadi mayoritas itu orang Rusia atau orang Eropa ya. Jadi dari misalnya per villa itu sekitar anggaplah 15 juta ya. Sekarang daya beli wisatawan yang ada di sini, ekspatriat lah bilang, ekspatriat itu sudah menurun sekali. Dari 15 yang minta 10 juta, 8 juta, habis itu 5 juta, 3 juta, bahkan banting harga karena semua banyak yang kosong juga kan villa-villa. Jadi saya melakukan strategi pemasaran yang berbeda juga. Jadi lebih saya cenderung ke orang lokal ya, milenial. Jadi villa-villa tersebut saya permak lagi gimana caranya biar orang milenial suka di situ ya, milenial. Jadi mereka sampai saat ini sih penuh terus ya, penuh terus. Jadi kita tidak menyerah dengan pandemi ini. Kita berusaha bagaimana cara elaborate daripada kita memiliki strategi ya, strategi. Jadi kalau strategi kita masih orang asing itu nggak mampu untuk saat ini dan sedikit, dan saya tahu daya belinya gila-gila banget, jauh sekali, drop sekali. Dari anggaplah dari 15 juta sekarang bahkan mereka cuma mampunya 3 jutaan ya. Nah karena mereka udah lama sekali nggak kerja dan diam di sini walaupun ada online, tapi mereka tahu gimana cara merusak pasar ya. Nah saya lihat juga di Ubud itu banyak sekali yang sudah tutup ya. Jadi saya beruntung sekali, usaha saya masih tetap jalan ya. Jadi tergantung dari kita sendiri gimana kita mengolahnya, dan itu sebenarnya juga bisa kita lakukan melalui digital marketingnya itu ya, digital marketing. Ya. Nah selain villa tersebut, saya juga mengelola daripada beberapa villa. Jadi saya membuat villa manajemen sendiri dan hotel manajemen sendiri. Karena sesuai dengan bidang saya, ngapain saya sebagai dosen, saya hanya ngajarin teori aja kan, itu mayoritas yang terjadi kan. Sedangkan saya sendiri, saya ingin terlibat di sana, saya ingin mengambil kue daripada pariwisata itu sendiri, bukan orang-orang yang dari luar yang memiliki hotel atau investasi dari luar gitu ya. Berarti Bapak punya seperti semacam konsultan ya Pak ya, untuk manajemen hotel itu? Oh iya, saya semacam konsultan. Semacam konsultan. Ya. Ada udah berapa villa dan hotel yang untuk saat ini sih 5 villa. 5 villa ya, termasuk saya punya 2 villa ya, yang dengan ada 3 bedroom sama 4 bedroom. Jadi untuk saat ini juga saya sewakan itu selama per kamar ya, per kamar. Menurut Bapak, bagaimana sih caranya kita nih sebagai kaum milenial ya terutama Pak, di masa pandemi seperti ini kita kesulitan untuk memenuhi kebutuhan kita, betul atau tidak teman-teman? Ya benar-benar kesulitan. Nah, mulailah timbul rasa untuk
berwirausaha mulai dari kuliner, terus online shop. Nah, gimana sih menurut Bapak kiat-kiat kita untuk memulai suatu bisnis dengan perencanaan yang cukup, tapi tidak membuat kita takut untuk melangkah mencoba sesuatu hal yang baru? Oke. Nah, kalau di sini kalau misalnya Dek mau biar main aman, play safe ya, itu Dek nggak bisa create sesuatu hal yang baru. Artinya bisa konsinyasi. Jadi barang-barang tersebut Dek pinjam, habis itu Dek jual dengan markup, ya markup. Tapi sebenarnya kalau ideal dari kewirausahaan itu sendiri, misalnya Anda diberikan kelapa, ya kasih kelapa sekarang. Kalau harga kelapa kalau kalian konsumsi di sini sekitar 15 sampai 20 ribu ya. Sedangkan kalau kalian beli ke Puan misalnya atau di daerah sekitar negara itu sekitar 2.000 sampai 3.000. Ya 2.000 sampai 3.000 per satu ini. Itu bayangkan itu udah dapat untung kan? Dengan membawa dari sini dari negara atau dari Puan itu sampai ke Denpasar itu untungnya udah sampai 10 ribuan kan, 10 ribuan dah itu. Nah kalau misalnya Dek ingin lebih mengembangkan lagi, itu bisa jadikan sebagai misalnya jus kelapa atau kelapa dicampurkan dengan apa, sehingga itu menambahkan value-nya, ya dari harga yang sekitar 3.000 tersebut, Dek bisa menjualnya menjadi 20.000, itulah double jadinya. Ya dengan daripada Dek menjual langsung ke konsumen, ya. Tapi untuk saat ini emang kebutuhan masyarakat lebih cenderung kepada bottom line daripada piramid itu ya, Maslow itu kebutuhan itu ya. Jadi kebutuhan pokok mayoritas ya, kebutuhan pokok. Jadi segala sesuatu hal yang berhubungan dengan kebutuhan pokok itu kayaknya diminati oleh masyarakat ya. Nah, untuk proses daripada pengenalan tersebut ya, itu berbagai cara bisa dilakukan ya. Sudah tahu lewat sosial media ya, tapi lebih spesifik lagi ada beberapa sosial media yang bisa dimasukkan untuk bisa memperkenalkan daripada produk-produk tersebut ya. Jadi ini sebenarnya intinya kalau di berusaha sebenarnya ada aja jalan gitu loh ya, ada aja jalan kalau ada berusaha. Kalau nggak ada usaha biasanya itu memang mantap ya. Jadi kalau kita berusaha kita akan melihat bahwa oh di sini peluangnya, di sini celahnya, sehingga kalian bisa mengarahkan kemana tuh ya. Kalau sekarang cuma hanya berpikir aja tanpa oh saya nggak berani gini, terlalu banyak pikiran ya, artinya itu nggak akan jalan ya. You just do it ya. Kalau sudah do it itu artinya sudah kalian sudah mampu untuk bisa beradaptasi pada lingkungan yang sebenarnya terjadi di real situation gitu ya. Nah, terus selama Bapak dari muda sampai Bapak bisa menjadi dosen ini, Bapak udah menjalankan beberapa usaha. Pernah nggak sih di satu titik Bapak itu mengalami kayak down atau usahanya lagi sepi? Karena kita kan tahu pasang surut dalam bisnis itu pasti ada. Nah, gimana caranya Bapak membangun mental Bapak sendiri untuk menghadapi masa-masa sulit seperti itu? Saya bawa happy aja deh. Saya bawa happy ya. Jadi kayak cycling, olahraga. Saya kebetulan suka olahraga. Tiap hari kadang-kadang 10 kilo lari, ya keliling 10 kilo. Habis itu tadi karena diajak sama Pak Wakil Rektor Sabtu, kita mengadakan acara gathering untuk pakai sepeda. Akhirnya cycling sampai Sanur, tapi saya rasa Sanur masih belum kurang. Saya keliling lagi muter keliling lagi muter ya, karena biasa lari, soalnya lari lebih cepat, lebih bikin capek ya. Kalau misalnya lagi mumet seperti itu, kita keluarkan energi kita melalui sport ya, lebih olahraga. Jadi otomatis kita capek, tidur nyenyak, setelah itu otak refresh lagi gitu. Kalau saya sih ya, itu tergantung juga, ada yang juga senang makan ya. Pada saat gimana biar pikirannya, ada yang ngemil, ada yang permen, ada yang ngopi ya, tergantung juga dari masing-masing individu ya, dari masing-masing individu. Nah, kalau saya sih sport activities yang saya lakukan ya, jadi saya juga sempat juga jual beli karena saya suka hobi. Karena ini kalau kita berbicara tentang entrepreneur ya, apa yang kita suka itu bisa menjadi usaha ya. Saya suka cycling, saya jual sepeda. saya jual sepeda dulu, akhirnya saya punya sepeda itu ya. Jadi konsepnya seperti itulah ya. Jadi kalau dikasih uang 3 juta, saya pergunakan itu gimana caranya biar 3 juta itu menghasilkan 3 juta sendiri. Uang 3 juta tetap saya pakai simpen, sedangkan 3 juta tersebut bisa saya belikan sepeda ya.
Nah, itu yang mesti gimana pintar-pintar mempergunakan. Kalau dikasih uang sama orang tua, misalnya kita 2 jutaan, gimana caranya biar 2 juta itu dia bisa simpen uangnya. Ya, sedangkan uang 2 juta dari hasil berbisnis kalian, misalnya dari makanan, dari jual beli, dari jasa. Nah, itu yang kalian pergunakan. Nah, itu konsepnya sih sebenarnya seperti itu. Kalau misalnya kalian pergunakan itu langsung untuk membeli sesuatu, otomatis kalian nggak punya modal. Nggak punya modal. Apa lagi pertanyaannya tadi? Bagaimana caranya Bapak untuk apa namanya, kalau misalnya nih sekarang lagi sepi, Lagi sepi. marketing yang seperti apa yang Bapak lakukan untuk mempromosikan usaha-usaha Bapak supaya bisa lebih dikenal dari sebelum-sebelumnya? Oke. Jadi kita ngomong ke digital marketing nih. Iya. Ya boleh ya. Oke. Kalau kita ke digital marketing itu bisa pakai kita pasti akan menganalisis ya. Kalau digital marketing itu sebagai tools untuk mempromosikan daripada merek atau brand yang kita punya kan, ya. Jadi baik itu berupa produk, jasa, ya kalau itu secara definisinya. Nah kalau kita dari implementasinya, ya kalau saya sendiri, saya promosikan dari Pila itu tidak jauh-jauh, cuma satu tool aja pakai FB. Ya Facebook aja, Facebook, marketplace, komunitas, habis itu FB ad, ya. Jadi kalau misalnya sekarang mau ada tambahan yang lain lagi, karena saya punya produk cuma segitu aja. Kalau sudah penuh ngapain saya lagi susah-susah gitu kan? Karena di situ aja udah efektif, ya. Jadi kalau mau ke Google Ads itu bagus ya. Jadi di situ Google Ads itu untuk bisnis kan. Kalau Google biasa itu untuk personal ya ada Google Ads juga. Habis itu lagi email. Kalau bisa emailnya sudah biar mencerminkan bahwa kita profesional, apalagi konsultan itu udah mulai misalnya pila@mananda.com gitu ya, daripada pila@gmail.com ya, itu udah mulai ke situ. Ya website yang simple dengan pergunakan WordPress dan juga membayarnya kan nggak begitu mahal. Itu bisa di Google kan gimana caranya buat website, gampang kok buat website. Nah buat website, website ini kalau kita buat oke, udah jadi. Tapi yang jadi permasalahan banyak orang yang pada saat kita ngelik itu ternyata nggak bisa muncul. Ya, di situ dibutuhkan namanya SEO, ya search engine optimization, ya. Nah di sini SEO ini berguna bagaimana caranya biar menampilkan daripada website tersebut biar paling atas orang mengklik tentang misalnya pila atau makanan apa, misalnya mie geprek, mie geprek apa yang geprek ya, karena geprek itu sudah masuk dalam beberapa kategori sekarang ya, jadi itu udah akan muncul paling atas ya SEO itu. Nah di situ yang mesti harus dipelajari digital marketingnya ya, digital marketingnya. Habis itu CTA juga. CTA itu merupakan pada saat ya kalau dia kira-kira sekarang buka kan masuk sekarang ke IG atau FB atau email itu akan muncul dia kayak misalnya seperti iklan-iklan ya, iklan kegiatan itu CTA namanya ya, itu CTA. Jadi dia harus menentukan kapan kira-kira waktu yang tepat untuk masuk ya, misalnya masuk ke Facebook sekarang kan tiba-tiba ada iklan, iklan tentang halo dokter ya, nah itu CTA ya, CTA ya. Habis itu misalnya iklan tentang produk-produk daripada makanan, itu CTA dia langsung tiba-tiba kan, lagi kita sedang ngasih nonton misalnya di YouTube tiba-tiba masuk ya. Nah selanjutnya itu kayak misalnya data ya, data misalnya kayak gini deh ya, kan tiba-tiba promosi seperti ini, saya berikan Anda gratis apabila Anda mengisi form ini ya kan, kadang-kadang seperti itu kan ya. Kalau kalian bisa mengisi form ini, saya berikan Anda gratis satu dari pembelian satu produk ya, pembelian satu produk. Nah kalian masukkan data kan, email masukkan, nah itu data itu bisa ternyata bisa di save itu ya, itu artinya bisa dijual dan itu bisa dipergunakan sebagai produk untuk marketingnya mereka, untuk mengingatkan saya punya produk ini, saya punya produk ini ya. Jadi iya, email itu kan termasuk masuk ke situ ya. Nah di situ salah satu trik yang gimana caranya. Nah selain itu juga kita
melihat demand-nya kan, demand dari masyarakat gimana, kemampuan mereka di mana, dan ini kita menyesuaikan ya. Dan kompetitor kita gimana ya, kalau kompetitor kita mampu menjual misalnya 15 juta, wah saya bisa di bawah kok, saya masih untung ya. Ya artinya kita berusaha gimana, kalau masyarakat kita itu rentan sekali dengan harga kan, rentan sekali dengan harga. Jadi dengan harga yang sedikit murah aja sedikit, oke. Ya kalau itu kita. Kalau orang wisatawan mereka lebih ke service, artinya sesuai dengan ekspektasinya mereka, ya mereka mau membayar lebih gitu. Ya itu sih kalau konsep daripada pelayanan yang kita bisa penuhi kepada mereka, kepada konsumen sih. Baik. Nah, jadi itu tadi pembahasan dari Pak Mananda. Mungkin dari teman-teman yang sedang join di live streaming kita dan ingin mengajukan pertanyaan kepada Pak Mananda, silakan berikan pertanyaan Anda di kolom komentar di bawah ini. Oke, nanti 3 pertanyaan terbaik akan kami berikan door prize di akhir acara, dan stay tune di acara live streaming kita hari ini. Nah, yang terakhir juga nih Pak, saya mau bertanya, apa sih poin yang paling penting dalam digital marketing itu? Oke, poin paling penting bahwa kita mempergunakan daripada internet atau informasi tersebut secara digital, dan kita pergunakan untuk mempromosikan daripada apa yang kita miliki ya. Jadi ada beberapa item daripada digital marketing tersebut ya, kalau dipergunakan secara maksimal itu akan memberikan sesuatu hal yang positif bagi usaha ya. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan produk atau jasa yang dimiliki untuk saat ini itu dengan satu-satunya cara yaitu melalui digital marketing ya. Nah, dan biayanya itu jauh lebih rendah ya, jauh lebih rendah. Misalnya kalau kita mau pasang ads anggaplah di TV itu bisa udah sampai 1,5 M sampai 2 M kan ya. Sedangkan kalau kita masang dipakai di streaming, YouTube, blog itu kan ada yang berbayar, ada yang enggak ya, enggak begitu banyak biaya yang dikeluarkan di sana. Nah ini kalau sudah ada cara mudah untuk mempromosikan daripada produk atau jasa, ya itulah yang dipergunakan. Dan ini memang saatnya tren untuk melakukan itu. Nah konvensional saat ini bukannya tidak jalan, tapi memang mayoritas memang membutuhkan banyak biaya, tenaga, dan juga jarang dipergunakan. Misalnya membuat brosur, sekarang kan jarang sekali orang buat brosur, mereka buat online ya. Dari gimana brosur tersebut bisa dikirimkan melalui WhatsApp seperti itu ya. Jadi promosi secara konvensional sudah mulai perlahan-lahan sudah mulai ditinggalkan, dan digitalnya ini memang itu secara garis besarnya yang saya informasikan tadi mengenai Google Ads atau email bisnis ya yang bisa dilakukan, atau komunitas misalnya di FB, IG juga ada kan, IG bisnis juga masuk di situ. Jadi pada saat dengan masuk beberapa komunitas dan sosial media ad tersebut, otomatis itu akan terlink dengan orang yang membutuhkan ya, orang yang membutuhkan ya. Marketplace juga itu kan yang gratis soalnya kan bayar ya. Dari teman-teman observation mungkin udah ada pertanyaan yang bisa kita ajukan ke bapaknya. Nah kalau kita berbisnis itu ya misalnya ya, jadi harus dilihat dari apa passionnya ya, apa keinginannya ya. Jadi kalau kita senang misalnya di florist ya kita arahkan ke florist ya. Jadi dan ini kalau berbisnis itu tidak berdasarkan usia, tidak berdasarkan daripada blood ya, itu berdasarkan daripada kita punya keinginan nggak untuk melakukan itu ya. Seperti contohnya yang saya ambil contoh sekarang, tahu Cok Krisna, pasar oleh-oleh ya, itu kan sampai 2.000 orang sekarang punya staff kan, keliling 1.500 ya, 1.500 orang di seluruh Bali
sekarang menganggur ya karena ditutupnya pasar oleh-oleh tersebut. Nah, Cok Krisna ini itu kan nggak tamat gini kan, nggak tamat SMA, ya nggak tamat SMA ya, cuma SD sampai SMA, SMP aja kan. Nah, dia ini 7 bersaudara, dia anak yang ketujuh ini ternyata nggak dapat jatah untuk sekolah karena kesel, marah. Kenapa kok dia nggak dapat sekolah? Akhirnya dia pergi ke Denpasar. Ya, di Denpasar ini dia merantau jadi tukang bersih-bersih, tukang cuci mobil, ya, tukang cuci mobil, dan akhirnya ketemu kerja di Siddhartha Konveksi, ya, Siddhartha Konveksi. Nah, dari Siddhartha Konveksi tersebut dia mempelajari apa yang kira-kira dibutuhkan oleh masyarakat dan kira-kira apa yang bisa dijual. Akhirnya dia keluar sendiri, dia buka konveksi sendiri, namanya Cok Konveksi. Nah, dari Cok Konveksi inilah udah mulai nanti pasar oleh-olehnya udah mulai berkembang. Nah, itu cikal bakal, artinya dia ada keinginan, ya keinginan, walaupun dia tamat SMP, ya walaupun dia memiliki misalnya pendengaran yang kurang kayak Beethoven tuh ya, dia itu mampu menghasilkan yaitu musik yang luar biasa. Padahal dia orangnya deaf, ya nggak mendengar. Usia juga, misalnya Colonel Sanders. Kalau siapa yang nggak kenal KFC? KFC itu dia mampu meracik daripada bumbu-bumbu itu pada usia 65 tahun. 65 tahun dia akhirnya bisa, bahkan dia meninggal dia tidak sempat menikmati. Ya, jadi nah itu artinya, nah misalnya sekarang Napoleon orangnya pendek dan nggak ganteng, tapi dia bisa jadi pemimpin. Ya, jadi orang yang sangat membanggakan. Jadi usia, bentuk tubuh, kelainan itu nggak ada masalah, untuk yang penting ada kemauan. Ya. Dan niat yang penting, Pak, ya. Nah, jadi sudah ada satu pertanyaan yang diajukan kepada Pak Mananda. Pertanyaannya, bagaimana cara produk kita dipasarkan di media sosial dan dilihat banyak orang? Apakah ada kaitannya dengan hashtag, Pak? Pertanyaan ini diajukan oleh Bung Ayu. Siapa Bung? Bung Ayu, kawan kita dari KKN. Okay. Ya. Nah, jadi ada beberapa yang seperti saya informasikan tadi ya. Jadi kalau mau dilihat banyak orang, ya, influencer. Tapi influencer otomatis itu akan nanti ke depannya itu akan mulai ditinggalkan, ya. Jadi karena mereka kadang-kadang mematok biaya yang lebih tinggi. Karena kalau ingin banyak dilihat, otomatis cari siapa yang punya followernya banyak. Iya, followernya banyak. Yang kedua, dari Google bisnis itu bisa, Instagram bisnis. Jadi demand-nya tuh orangnya ingin mencari apa gitu. Itu bisa dilihat ya di situ, ya. Seperti saya melihat daripada lewat Airbnb, ya, lewat Airbnb itu saya buka Airbnb, itu akan kelihatan, oh di sini harganya segini, saingan saya. Oh, jadi saya harus bisa merubah segini, harganya biar lebih murah. Atau saya bisa bersaing dengan harga mereka, ya, dengan fasilitas yang lebih, ya. Jadi di situ kita harus pandai-pandai untuk melihat kompetitor kita, ya, siapa kompetitor kita, bagaimana caranya dia melakukan, ya. Nah, sehingga kita bisa menduplikat ATM, amati, tiru, modifikasi, ya. Itu nggak ada salah untuk kita melakukan hal seperti itu. Yang penting kita value-nya itu kita lebih daripada mereka, ya. Kita bisa melakukan itu, ya. Ini artinya kita competitive market kan. Artinya kita bersaing setiap saat dan ini tidak ada batasannya, ya. Kalau kita melakukan tool yang sama dengan mereka melalui influencer, silakan. Kalau mau pergunakan dari marketplace, oke, ya. Jadi untuk biar bisa dilihat paling banyak orang, kalau itu pertanyaannya ya influencer lah. Ya, cari yang paling banyak, ya bisa dilihat sekali ini pasti akan dilihat banyak orang, ya. Nah, kalau mau dilihat apakah nanti orang tersebut membutuhkan atau enggak, nah ini perlu lebih dalam lagi, ya, bisa masuk semua tool tersebut, ya. Jadi apa yang saya informasikan tadi, ya. Jadi kalau ngambil satu aja itu kurang afdol rasanya, ya. Jadi di semua lini, masuk ke sini kelihatan produknya, masuk ke sini produknya kelihatan, ya. Jadi itu sih kalau menurut saya. Jadi harus rajin-rajin untuk melihat daripada pasar dan permintaannya, ya, permintaan. Karena kecenderungan ya sekarang ya, saya juga buat baju-baju juga kan, baju-baju itu biasanya baju itu lakunya cepat, ya. Awal-awal pada saat kita promo laris, setelah itu udah mulai ada follower,
ya, sehingga udah mulai menurun, dia jenuh, dia mulai. Nah, itu nggak bisa sustain dia bisnisnya itu, ya. Jadi harus mulai pendekatannya berbeda, ya, pendekatannya berbeda, dan produk yang kita create itu harus unik dan memiliki perbedaan dibandingkan dengan kompetitor kita, ya. Kalau memang mudah diduplikasi, ya gampang lah, ya, gampang. Ya, jadi misalnya anggaplah makanan sekarang yang paling gampang mie Kober. Ya, saya kenal dengan ownernya itu, namanya Gemi. Ya, Gemi itu orang Malang itu yang buat, ya. Orang Malang dari 2010 dia membuat mie dari Malang itu, ya. Gimana caranya biar menjadi internasional, nasional, keliling, ya, dengan harga yang sangat murah. Jadi dia menjaga sekali kualitasnya. Yang pertama, yang kedua, dia menjaga harganya tetap segitu. Ya, dan ketiga yaitu menjaga kenyamanan daripada konsumennya, dan itu di franchise, ya. Akhirnya sampai banyak punya ada dari Malang itu lari ke Bali, Surabaya, ya. Dan itu produknya harganya semua sama, ya, harganya sama. Lokasinya, tempat daripada misalnya kasirnya sengaja dibuat di depan. Alasannya kenapa? Karena itu biar menarik orang. Jadi orang lihat, orangnya ramai sekali di situ. Padahal orang antre bayar, ya. Itu kan strategi marketing, itu psikologi marketing. Bagaimana lihat orang dia, kok ramai sekali sini, artinya banyak orang yang datang di situ. Padahal dia cuma bayar, gitu, ya. Nah, itu dia strategi pemasaran. Jadi banyak juga yang restoran nih seperti itu, masuk staff-staffnya itu disuruh parkir di depan kendaraannya. Jadi biar kelihatan ramai. Jadi sekarang kalau orang pada lapar, lihat kok ramai situ, situ aja makan. Nah, jadi padahal itu staff-staffnya di situ, ya. Dan staff-staffnya sengaja duduk di situ di restoran biar kelihatan ramai, ya, biar kelihatan ramai. Itu strategi pemasaran biar membuat orang tertarik di situ, ya. Iya, baik. Pertanyaan dari Gong Ayu sudah dijawab oleh Pak Mananda. Lalu berikutnya ada pertanyaan dari Dwi Angkara, masih juga anggota KKN kami. Nah, pertanyaannya itu ingin bertanya, Pak, tentang promosi pariwisata di masa pandemi. Bagaimana cara mempromosikan villa hotel di masa pandemi? Kebetulan villa saya kosong di masa pandemi ini. Oke. Jadi untuk memasarkan daripada villa tersebut, yaitu kalau saya sih berdasarkan permintaan, ya. Jadi kita masuk ke komunitas-komunitas, ya, komunitas yang ekspatriat, habis itu ke komunitas daripada brand daripada villa, house di Bali, komunitas, ya, banyak komunitas, Canggu Community, Ubud Community, ya. Jadi semua di situ saya lihat juga kan. Jadi saya sempat tadi ada tamu juga nanya kan. Jadi saya reply ke dia, saya ada nggak availability untuk di villa ini tanggal ini. Jadi artinya kita up to date dengan apa yang terjadi situasi sekarang, ya. Jadi dengan situasi sekarang. Jadi kalau kita melakukan promosi lewat Airbnb, matilah kita, ya. Kecuali kalau memang lokal, ya, lokal sudah masuk, itu masih bisa. Dan itu biasanya kayak seasonal, ya, seasonal. Jadi pada saat libur itu baru ada, ya. Jadi kecenderungan yang bisa kita lakukan yaitu sekarang ini yaitu tamu-tamu yang memiliki low medium budget. Ya, itu tamu-tamu artinya ekspatriat yang lama di sini, plus juga orang-orang yang tinggal dari Jakarta misalnya, Jakarta atau yang bekerja di sini juga. Yang ketiga yaitu orang lokal yang menikah dengan foreigner, ya, foreigner yang itu yang mampu sebagai pasar yang bisa dikembangkan saat ini. Ya, kalau nanti udah pasar airportnya udah buka, itu gampang lah, melalui Airbnb, Booking.com, Traveloka, itu gampang, ya. Nah, tapi kalau saat ini itu menjadi seasonal, ya. Nah, kemampuan daripada itu mengelola atau meramu, ya, daripada strategi pemasaran itu yang penting di sini, ya. Gimana caranya biar nggak kosong. Nah, pertanyaan terakhir nih, Pak, dari Anissa. Nah, Anissa ini dari masyarakat umum, ya, sepertinya. Pertanyaannya, bagaimana caranya untuk berani memulai
suatu usaha, apa saja sih yang harus disiapkan? Biasanya sih disiapkan mental ya. Ya, jangan takut untuk pertama yaitu kalau terjadi penolakan itu anggap sebagai suatu tantangan. Ya, kalau saya dulu kerja di hotel, kalau ada tamu komplain saya paling pertama maju. Saya minta saya biarkan saya menghandle. Demikian juga kalau ada tamunya komplain tentang bisnis saya atau konsumen, saya pastikan berusaha bagaimana caranya membuat mereka itu enjoy dan happy terhadap apa yang service kita yang berikan. Ya. Nah, apa lagi tadi gininya? Apa saja yang harus disiapkan? Oh ya, disiapkan. Oke. Nah, kalau kita berbicara tentang uang itu sebenarnya itu nomor 5. Ya, nomor 5. Ya, nomor 5. Jadi uangnya itu nomor 5. Jadi kesiapan kita sendiri. Nah, banyak juga kita melakukan usaha itu tanpa menggunakan uang. Kita menggunakan uang orang lain ya. Seperti tadi contoh yang saya berikan itu ya, saya akhirnya buka Travel Legend juga. Jadi saya buka Travel Legend juga akhirnya ya, walaupun Travel Legend itu akhirnya lari ke spiritual. Ya, spiritual tourism saat ini sih memang saat ini masih lagi sedang tidur ya, karena memang tamunya kurang, jadi saya lebih fokusnya ke villa. Nah, kita lebih cenderung untuk mempergunakan daripada bisa dana orang lain ya, artinya kita bisa mengambil dana tersebut dan kita pergunakan dulu sehingga kita bisa memperoleh hasil dari profit dari itu ya. Nah, berikutnya yaitu jangan ragu-ragu untuk mengambil keputusan ya. Keputusan itu nggak pernah salah ya. Jadi nanti kalian akan ada di mana saat kalian itu membenarkan daripada apa yang kalian lalui itu salah ya. Ambil aja salah satu keputusan itu pasti itu nanti akan ada jalannya ya, pasti akan ada jalan ya. Yang pasti di sini harus berani mengambil kesempatan dan peluang ya. Jadi sama seperti orang Medan, mungkin ada orang dari Medan sini ya, kalau kamu bisa seperti ini wah ya bisa gitu. Ya bisa, walaupun nggak bisa tapi bisa dipelajari ya, itu kesempatan ya. Kalau kamu bisa nggak membuat handicraft 100? Bisa gitu. Cari harganya, cari code-nya ya, yang penting itu peluang itu ya. Peluang itu susah lagi didapat ya. Sekali dapat peluang itu manfaatkan. Kamu bisa buat baju seperti ini, bisa ya, cari, setelah itu bisa dipelajari Pak ya, bisa dipelajari ya. Jadi yang penting kita mengambil peluang dulu, setelah itu segala sesuatu tersebut bisa kita hitung dan kita kalkulasikan sehingga kita tidak rugi ya. Intinya awal itu biar nggak rugi, nanti kedepannya kalau sudah ada lagi seperti itu kita berusaha gimana biar meningkatkan lagi ya. Jadi semua pertanyaan sudah terjawab oleh Pak Mananda, semoga juga. Oh ya, ada satu lagi pertanyaan mungkin bisa diberikan oleh observer. Jadi tulisannya apa? Sorry nih, kaca minus. Oh, sharing season. Sharing season. Oke. Sorry, ini minus. Saya pikir sunglass. Enggak. Kaca minus. Nah, dari Bapak sendiri, mungkin saat ini kesibukannya apa aja, Pak? Saat ini saya buat disertasi. Oh, disertasi. Selesai disertasi, saya ngejar udah biar tamat tahun ini kan. Ya, udah 3 tahun, udah mau 3 tahun. Ya, jadi kemarin bayar yang UKT saya kaget juga. Saya masih bayar ini ya. Bayarnya seharga Scoopy. Tapi kalau dari segi itu kan dari apa yang saya mau accomplish untuk tahun ini, tapi saya yakin juga kalian juga ingin cepat tamat kan ya. At least cepat tamat itu, sedangkan usaha udah berjalan, artinya villa sudah terpenuhi. Ada beberapa usaha saya berusaha untuk mengambil usaha peluang tersebut ya. Nanti setelah tamat baru saya mulai lagi ya. Nah, ini ada satu lagi pertanyaan. Nah, bagaimana cara menghadapi penurunan daya beli masyarakat, Pak? Saya takut memproduksi barang jika ternyata masyarakat mengalami penurunan. Ya, memang terjadi penurunan ya, penurunan daya beli ya sekarang ini. Dimana mayoritas terutama di Bali ya, banyak ya, hampir 70%-an itu terjadi penurunan income dia ya. Itu dari 5% dari pertumbuhan itu sekarang udah minus ya.
ya jauh sekali ya penurunannya. Kalau cara menghadapi penurunan daripada income mereka, yaitu di sini kalau kita membantu mereka, ya kita bersama-sama membentuk suatu komunitas atau tim, bagaimana caranya untuk bisa melakukan kerjasama untuk melakukan usaha, ya kalau meningkatkan income, ya kalau misalnya kita memiliki bisnis, mereka income-nya rendah, ya kita harus menyesuaikan dengan mereka, ya kalau enggak kita akan mati, ya kita harus menjual produk yang misalnya kualitasnya lebih bagus, sekarang kita turunkan menjadi KW2 gitulah misalnya, ya itu yang kita akan jual ke mereka, atau dengan melakukan yaitu cicilan, pembelian cicilan, ya kalau produknya itu nggak bisa kita turunkan kualitasnya, kita berikan ke mereka, oh itu bisa dicicil, ya dan juga marketing strateginya selalu mempergunakan angka, yaitu misalnya harganya 1 juta, Anda pergunakan mindset yaitu 990, ya artinya ya itu kan kelihatan bahwa oh 900 ya padahal itu 1 juta, ya itu mindset daripada orang berpikir sebenarnya harganya ini murah apa mahal, ya 1 juta atau 900. Nah itu kadang-kadang kita tertarik beli misalnya kan ya produk 99.000 padahal harganya 900, 90.000, kita pikir 90.000 kan, padahal itu cuma 100, ya lagi 1.000 itu menjadi 100.000, ya jadi banyak sekali seperti itu ya trik-trik yang bagaimana menjual daripada produk tersebut, ya dan juga biasanya ya kalau memang dari misalnya daya belinya kurang dan tidak ada di sana, ya kita harus mencari yang lain keluar, ya sesuai dengan hobi kita. Kalau kita senang gini apa nih, makanya kalau kita berwirausaha kita harus ketemu dengan banyak orang, ya kita harus ngobrol kira-kira di mata mereka tuh apa yang kira-kira ada di pikirannya mereka, kira-kira trennya mereka tuh apa, ya jadi dari dengan banyak bertanya tersebut akan ada muncul peluang di situ, ya banyak. Jadi kita berusaha mengalihkan ke tempat yang lain, tapi produk itu tetap kita simpan, nanti pada saat kembali normal itu bisa lagi dihabiskan. Artinya tidak menutup untuk produk itu tidak dijual, tapi tetap dijual, ya tapi memang akan terjadi penurunan, ya penurunan omset. Saya kemarin itu saya mempergunakan influencer untuk baju, ya itu dalam ya 3 bulanan ramai, sampai ke Papua beli, sampai ke Aceh juga beli, ya 3 bulan itu terjadi penurunan, ya penurunan omset, ya artinya produk itu masih ada tapi berusaha untuk melakukan yang lain gitu. Ya saya juga sempat dulu saya senang kelapa kan, karena kelapa itu suatu hal yang unik, ya produk kelapa ya. Jadi dari kelapa tersebut itu bisa dilakukan sesuatu, ya misalnya dagingnya, kulitnya, batoknya, ya pohonnya. Nah dari kelapa tersebut saya sempat membuat yaitu butter, coconut butter, ya karena butter tersebut saat ini kan mayoritas itu anorganik, artinya itu dari animal, ya dan itu mayoritas dari luar juga, sehingga membuat suatu hal yang organik. Saya jual itu sempat 99.000, ya seperti itulah konsepnya, 99.000. Saya jual itu di Bali Buddha, ya itu laris banget ya waktu itu, ya. Untuk saat ini sih karena memang terjadi penurunan, otomatis nggak begitu berkembang, ya tapi kita nikmati aja prosesnya. Artinya ya kita mengeluarkan produk tidak sebanyak yang dulu lagi, kita sesuaikan itu aja sih. Ya. Kebutuhan pasar, Ya kebutuhan pasar. Baik, nah semua pertanyaan juga sudah terjawab. Masih ada lagi? Oke, masih ada satu lagi pertanyaan nih. Iya. Mungkin pertanyaan yang terakhir masih terkait hal bagaimana menumbuhkan bisnis. Boleh. Itu Pak ya. Mungkin yang paling harus digarisbawahi adalah keinginan dan minat kita untuk menjadi wirausaha. Jadi dosen-dosen ya, dari dosen-dosen sendiri saya udah informasikan ke mereka. Jadi kalau dosen itu kalian itu harus lebih cenderung untuk mengikuti pasar. Jangan terlalu terfokus pada ilmu yang kalian geluti.
Jadi kalau misalnya sekarang pasar seperti terjadi ada perubahan-perubahan di situ, kalian harus mengikutinya. Jadi banyak juga akhirnya dosen-dosen berkecimpung juga di bisnis juga, ya, karena dia ingin juga mengembangkan daripada apa yang dia miliki juga kemampuannya dia. Ya, dia ada yang membuat villa, ada yang small cottage kayak gitu, yang untuk di pariwisata sendiri. Kalau di farmasi, ada yang dari farmasi nggak sini ya? Farmasi itu ya kayak kemarin tuh pada saat mulai adanya COVID itu udah mulai hand sanitizer tuh udah banyak diproduksi kan, ya, dari dosen-dosen juga banyak sekali yang buat hand sanitizer, habis itu kayak masker, ya, Disinfektan ya disinfektan. Udah ada sistem juga sih, sistem, tapi memang kecenderungan banyak kemampuan untuk promosinya kurang, ya, ya. Jadi pada saat ada proposal atau ada permintaan untuk ada pembuatan pendanaan, itu baru mereka membuat, ya. Jadi untuk dipromosikan secara massal itu masih kurang, belum ada kemampuan sih. Ya, karena kalau kita ketahui sebagai dosen itu kan harus ada 3 kan, pendidikan, pengabdian, penelitian, yaitu yang lumayan menghabiskan waktu. Iya, betul. Nah, mungkin ini akan jadi pertanyaan terakhir ya untuk sesi sharing kali ini. Nah, pertanyaan yang terakhir itu dari Valentina. Pertanyaannya begini, bagaimana cara mengelola waktu untuk usaha dan pekerjaan? Oke. Bagaimana mengelola waktu antara untuk usaha dan pekerjaan? Oke. Jadi kita harus merubah mindset, ya, mindsetnya harus dirubah ya. Mindset dalam artian gini, pagi-pagi kalau bangun itu jangan megang HP, jangan megang HP, ya, jangan megang HP, buat schedule. Nah, buat schedule hari ini apa, ya, hari ini apa kegiatannya dan apa yang goal yang ingin dicapai, ya. Jadi di sini misalnya kuliah jam segini, kerjanya jam segini, dan stick dengan apa yang harus dijadwalkan dari awal, ya. Tujuannya seperti ini, itu pembelajaran dari diri sendiri, ya. Kadang-kadang kalau enak di IG, terus lihat IG status orang, kok enak sekali ya, camping ke sini, makan di sini, kok enak sekali. Itu namanya semu itu. Ya, pagi-pagi udah melihat itu. Jadi buat schedule pagi apa yang kira-kira ingin di-achieve atau dilakukan untuk hari itu, ya. Ya, jadi dengan misalnya pagi, ya, itu dan diselingin dengan olahraga, harus olahraga, ya. Karena dengan olahraga misalnya ya push up, sit up setiap hari, itu otomatis akan membuat peredaran darah ke seluruh tubuh dan juga ke otak itu semakin bagus dia. Artinya kita berpikir untuk apa yang kira-kira kita bisa lakukan untuk hari ini, itu bisa kita lakukan. Dan kondisi tubuh kita ya bagus jadinya, ya. Jadi itu harus diselingi, olahraga itu harus ada ya dalam sehari tersebut, ya. Karena idealnya kalau makanan yang masuk, misalnya saya senang ngopi misalnya, karamel macchiato itu sekitar 400 kalori, ya, 400 kalori. Nah, 400 kalori ini sama dengan saya lari 5 kilo, ya, 5 kilo. Nah, sekarang kalau misalnya karamel macchiato tersebut nggak dikeluarin, artinya tidur, itu udah yang jadi gini, jadi permasalahan. Ya, jadi kolesterol, jadi tekanan darah tinggi, ya, jadi ya nyapu itu udah lumayan termasuk sebenarnya kegiatan-kegiatannya. Maka kegiatan-kegiatan olahraga itu harus diselingi, ya. Jadi apa yang masuk ke tubuh kita itu yang harus kita keluarkan gitu. Kalau kita makan banyak, kita harus mengeluarkannya banyak, kita harus olahraga gitu. Itu namanya balance ya, balance ya. Jadi kalau misalnya nah itu makanya dalam pembuatan schedule tersebut olahraga harus ada ya, walaupun bersih-bersih rumah atau nyapu atau memang lari, itu yang paling simple, atau jalan jogging, dan itu memang harus dipantau juga. Nah, di sini disiplin, ya, disiplin dan niat itu penting sekali, ya. Dan kalau dibuat seperti itu, ya, terutama pada saat sebelum tidur dicek, ya, buat checklist. Ya, kalau di kerja tuh pasti akan kayak gitu juga. Soalnya kalau di kerja juga akan kayak gitu. Saya suruh staff saya juga, ya, apa pekerjaan kamu hari ini, kamu list, ya. Nah, itu dibuat checklist. Sudah dilakukan apa enggak? Itu dicontreng-contreng. Ya, sama seperti kegiatan kalian dalam sehari tersebut, sudah kalian lakukan enggak? Jadi sebelum tidur kalian contreng, oh ternyata ini yang belum saya lakukan, ini yang mesti saya lakukan besoknya. Ya,
Nah dari situ udah bisa ngatur waktu kok, nggak ada waktu kurang ya, itu hanya kemalasan dan tidak disiplin aja sebenarnya ya. Itu teman-teman semua, kurangi memegang gadget jika tidak diperlukan. Ya, jangan terlena sama perkembangan media sosial. Ngapain juga kita mantengin kegiatan orang, tapi kegiatan kita sendiri terbengkalai gitu kan Pak ya. Ya, Betul. jadwal kita buat sendiri ya, kalau mau buat pantengin orang lain ya 5 menit aja, oh ini jadwalnya segini, terus setelah itu udah lakukan kegiatan itu ya, disiplin diri sendiri lah. Kalau memang ada punya pacar ya saling mengingatkan lah, kalau misalnya atau teman atau kolega ya, kalau kadang-kadang kan kita nggak sadar kita udah melakukan suatu hal yang nikmat menurut diri kita sendiri, itu harus ada orang yang mengingatkan. Betul sekali. Nah, untuk sesi bersama Pak Mananda hari ini sudah kita akhiri. Mungkin Bapak bisa silakan dicicipi dulu. Oh gitu. Gimana makanannya? Ini produk kalian nih? Bukan. Ini Produk produk Netmarket. tempatnya Netmarket. Oke. Nah, ini dari kami ada kenang-kenangan untuk bisa kalian buat sendiri? Nah, Enggak. ini sponsornya dari teman kami. Oh gitu, Iya, oke. jadi Coba dia Wahyu. punya usaha. Siapa sponsornya? Kui. Oh itu ya, yang terima kita kasih banyak ya. Iya. Mungkin nanti Bapak mau pesan lagi bisa pesan lagi. Oh iya ya, oke ya ya. Oke, ini silakan Pak minumannya. Oke, terima kasih. Ya. Makasih banyak Pak Iya. hari ini Ah, sudah sama-sama, hadir habis ya. jelas-jelas. Semoga berguna ya. Iya. Ya tadi saya mau pulang, baru pulang kayak telat ya, langsung jam sini makanya. Masih pakai Saya udah dengar nomor sini, ya? oh ini kayaknya nih panggilan nih. Makanya langsung di sini terus. Ya. Udah ya? Oke, terima kasih ya. Ya, semoga berguna. Nggak apa-apa ya. Oke. Iya. Narasumbernya yang kedua udah datang? Oh sudah. Halo. Silakan ke sana. Iya, iya. Oke. Ya. Oh itu. Langsung makan. Nanti nah sesi kedua udah ada dari Kak siapa? Kak Alamsta. Nah, Kak Alamsta ini founder dari Bala Indonesia. Bala Indonesia ini bergerak di bidang budidaya maggot FF apa? Ya? Maggot BSF. Maggot BSF. Kameranya mana? Iya, boleh sih Pak. Nah ini, Udah take away kan ya? oke. Kita mau ngomong soalnya ada yang mau lihat. Kedua ini kita akan berbicara tentang budidaya maggot dan manfaatnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, dari Kak Alamsta ini merupakan masih mahasiswa UNED ya, Ya, angkatan 2017. Berarti seumuran nih kita berdua. Jadi Masih KKN juga gitu. oh iya, masih KKN juga loh, sama-sama KKN ini. Nah, jadi sebenarnya saya pribadi juga masih bertanya-tanya. Sebenarnya maggot BSF itu apa sih Kak? Dan apa sih manfaatnya sehingga kita membudidayakan maggot BSF ini? Apa manfaatnya untuk kehidupan kita sehari-hari nih, terutama yang paling dekat dengan kita? Bisa dijelaskan mungkin? Ya, terima kasih atas waktunya. Mohon izin sebentar saya akan menjelaskan sedikit apa itu maggot BSF. Kalau diistilahkan bahasa Indonesia, maggot ataupun maggot itu adalah sejenis ulat dari lalat serangga black soldier fly. Jadinya karena di Indonesia itu lebih gampang menyebutkan nama maggot ketimbang maggot. Jadinya orang di lokal Indonesia ini lebih sering menyebut kata maggot dengan menghilangkan G-nya. Soalnya kan di istilah bahasa Inggris maggot itu kan ibarat belatung. Iya, betul. Dari kenalan saya di Kementerian KKP, dia menyebutkan bahwa bahasa umum dari maggot itu yang benar tanpa G-nya satu. Maggot. Iya. Iya. Katanya sebenarnya masih salah kaprah di masyarakat Indonesia ini menyebut kata maggot itu
Makanya sedikit saya ingin mengubah persepsi masyarakat lah, membedakan maggot belatung lalat rumah dan maggot dari lalat black soldier fly. Ya. Kalau kita berbicara manfaatnya, maggot BSF itu sangat luar biasa manfaatnya terutama bagi manusia dan juga lingkungan. Kalau segi manusia, pertama, berapa sih kita menghasilkan sampah yang di rumah tangga? Paling banyak, saya apa aku nih? Apa aja boleh. Ya pakai aku aja biar lebih akrab ya. Iya boleh. Silakan. Kalau aku sih melihat di data di internet nih dari Bali Partnership mengatakan bahwa 60% sampah yang dihasilkan oleh Provinsi Bali per harinya itu adalah sampah organik. 11%-nya tersebut mengalir ke laut. Nah, berarti sampah organik itu yang lebih banyak komposisinya ketimbang sampah plastik. Tapi masyarakat lebih peduli atau care terhadap sampah plastik ketimbang sampah organik karena bahayanya itu lebih terlihat sih sampah plastik ketimbang sampah organik. Padahal dilihat dari kacamata saya sebagai mahasiswa dari Kelautan Perikanan, sampah organik yang menumpuk di lautan juga bisa berpotensi merusak ekosistem yang ada di laut. Itu kalau kerusakan lingkungan. Kalau kita berbicara manfaat ekonomi nih, ya kalau cuma memandang lingkungannya kan kita ibarat volunteer nih tanpa ada ngayah dibilang sebaliknya. Kita juga harus berbicara terkait ekonominya. Nah, selain kita berjualan maggot atau maggot dalam bahasa Indonesianya, dari proses budidaya maggot itu kita juga menghasilkan pupuk organik satu. Pupuk organik. Ya. Kedua itu maggot-maggotnya larva itu. Dan ketiga itu kita bisa menghasilkan cairan lindi. Nah, Cairan apa, Kak? cairan lindi. Lindi. Ya. Tiga-tiganya itu kita bisa komersialisasikan dengan uang gitu. Jadinya kan bukan ngayah kita memperbaiki lingkungan, tapi juga mendapatkan hasil berupa materi uang. Punya luar biasa nih manfaat dari si maggot BSF ini. Tapi kembali lagi ke kehendak kalian, apakah kalian mau merubah dunia dengan tindakan kecil, yaitu melakukan budaya maggot BSF skala rumah tangga, atau hanya sebagai penonton melihat perubahan atau kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini. Itu juga. Nah, itu tadi penjelasan tentang maggot. Nah, saya itu ingin tahu banget apa sih perbedaannya dari segi bentuk pasti udah berbeda ya antara lalat rumah tangga dengan lalat BSF. Selain itu, apa sih perbedaan dari lalat rumah tangga dan si lalat BSF ini? Saya menarik pertanyaannya, terima kasih. Iya. Kalau dilihat dari fisiologi antara lalat BSF dan lalat rumah tangga atau lalat hijau, segi ukuran udah sangat beda, Kak. Ya, kalau lalat rumah itu kan kecil-kecil nih ya. Iya. Sedangkan si lalat BSF ini ukurannya lebih besar ya. 3 kali lipat lah dibilang. Berarti gede banget dong ya? Ya, nah gede sih, tapi nggak gede-gede amat juga. Oh iya. Segi warna juga beda. Kalau lalat rumah itu macam-macam warnanya, ada yang warna hijau, ada yang warna abu-abu hitam. Kalau BSF ini kan namanya black soldier fly. Iya. Udah black lepas hitam dia. Hitam pekat ya? Iya, pekat. Itu cari segi bentuk, dari segi daun hidup atau siklus hidupnya juga beda. Kalau lalat BSF itu jadi lalat cuma 3 sampai 9 hari. Jadi lalatnya. Oh. Soalnya dia ibarat kupu-kupu juga. Bermetamorfosa. Kalau si lalat rumah tangga itu kebalikannya, jadi lalat 9 hari dan jadi larvanya atau jadi belatungnya itu cuma 3 hari kalau nggak salah. Jadinya yang si lalat rumah tangga ini lebih berpotensi gini sebagai vektor penyakit ketimbang lalat BSF. Ya, terima kasih. Sekarang udah berarti ya? Oke, bisa dilanjut, Kak. Berarti perbedaannya dari segi pola metamorfosisnya ya? Ya, bentuk metamorfosa. Bentuk, fisiologi, terus siklus metamorfosisnya. Nah, dari segi, kalau kita kan lihat lalat rumah itu identik dengan kotor, jorok. Nah, kalau lalat BSF sendiri, Kak, kita sampai bisa dibudidaya itu berarti itu aman kan untuk dipelihara, itulah bahasanya. Iya.
tidak menyebabkan kuman, virus atau penyakit. Gimana menurut Kakak? Terima kasih atas waktunya. Jadi fakta di lapangan ataupun di jurnal-jurnal mengatakan bahwa lalat BSF ini adalah lalat yang bersih. Mereka bertelur itu tidak di media yang sampah itu, Kak. Barang kan contoh nih kita budaya maggot BSF-nya, kita sampah ini kita isi dikit kayak egis namanya. Kalau bahasa maggot itu namanya egis. Egis ya. Kalau bahasa sederhananya itu kita pakai aja kardus ataupun bambu. Ya, lalat BSF itu pasti bertelur di bambu ataupun di kardus juga. Dia tidak mau bertelur langsung di media sampah tersebut karena itu udah ibarat lalat BSF ini juga ibarat hewan bersih. Balikkan sama si lalat rumah tangga ini, justru mereka bertelur di tumpukan sampahnya langsung, nggak memakai media-media seperti bambu ataupun kardus. Itu udah si lalat higienisnya udah jelas di perbedaannya. Dan juga nggak semua sampah kita juga bisa dijadikan sebagai budaya maggot BSF-nya. Cuma sampah rumah tangga yang sampah organik, nggak bisa sampah plastik gitu. Berarti lalat BSF aja tahu tuh teman-teman tempat yang bersih. Ya. Jadi kita juga sebagai manusia harus tahu dong dan bagaimana merawat lingkungan kita seperti apa yang disampaikan kakaknya tadi, bahwa sampah organik itu ternyata memiliki potensi yang hampir sama dengan sampah anorganik dalam menyumbang kerusakan lingkungan dan kerusakan alam. Jadi BSF ini bisa kalian gunakan untuk memanfaatkan sampah alias mendaur ulang ya Kak ya, untuk menjadi sesuatu yang lebih komersil, dan itu untuk kalian pribadi hasilnya ya Kak ya. Nah, berikutnya pertanyaan saya, untuk budidaya maggot sendiri sulit atau enggak, dan apa aja sih yang dibutuhkan untuk melakukan budidaya ini? Terima kasih atas waktunya. Pertanyaan saya menarik nih buat kalian mau pengen belajar budidaya maggot. Kalau budidaya maggot itu sangat gampang diterapkan di skala rumah tangga ini ya. Pertama-tama kalian bisa memanfaatkan sampah dari rumah dapur tersebut seperti sampah sisa nasi, sisa sayur-sayuran, itu kita bisa manfaatkan sebagai medianya. Tinggal kemauan dari diri sendiri, mau tergerak nggak ikut budidaya ataupun hanya sebagai penonton atau hanya lihat-lihat di TV-TV atau di YouTube. Sebenarnya sangat gampang nih, tidak perlu kita memakai alat-alat yang kompleks seperti memakai jaring, nggak perlu. Kalau sederhana skala rumah tangga cukup sediakan ember, baskom atau baskom kita manfaatkan. Izin dulu sama ibunya dikasih apa enggak baskomnya. Ntar ibunya bingung ngirim baskomnya di mana, tahu-tahu jadi tempat budidaya maggot. Ya itu. Itu dulu, habis itu kan sampah udah dikumpul, masukkan ke dalam embernya. Tapi untuk telurnya itu agak susah kita nyari. Agak susah? Ya, harus beli. Nggak bisa kita letakkan dari alam. Kita harus beli telurnya itu. Kalau kalian tertarik, belinya itu bisa di Balai Indonesia. Kami sudah menyediakan telur, prapupa, dan segala jenis keperluan maggot untuk mempermudah para orang-orang awam yang ingin belajar budidaya maggot BSF. Itu juga kan memanfaatkan sampah organik dengan budidaya maggot juga kita menghemat pengeluaran. Seperti biasa kan kita membayar nih iuran angkut sampah per bulan ataupun per minggu di kompleks rumah. Kalau kita manfaatkan maggot BSF sebagai pengurai sampahnya kan lumayan menghemat. Ya. Uangnya itu bisa kita manfaatkan untuk beli paket. Siapa tahu kan ikut webinar ini kan perlu paket juga. Nah, jadi pertanyaan berikutnya nih, ketika kita udah menyiapkan medianya untuk si maggot ini berkembang, lalu untuk menghasilkan suatu produk yang bisa dikomersialisasi itu kira-kira membutuhkan waktu berapa lama, dan produknya itu berupa apa dan kemana kita? Satu dulu deh. Ya, satu ya, saya bingung juga kan. Ya, jadi yang dijawab pertama itu berapa lama membutuhkan waktu? Kalau semua siklus di si maggot ini kan dari telur sampai jadi lalat BSF itu kurang lebih 1 bulan. Yang fase yang paling kenceng ibaratkan dia makan sampahnya itu cuma 18 hari waktu dia jadi larva maggot. Kalau udah jadi kepompongnya itu, atau bahasa maggotnya pada umumnya bilang prapupa atau pupa,
dia udah nggak makan, cuma dia hibernasi dibilang. Hmm. Cuma ya gitu aja sih, cuma waktu dia jadi larva ya kenceng makannya, dan sedangkan waktu jadi pupa ataupun jadi lalat besek pun nggak makan juga. Lalat besek itu nggak makan, Oh, nggak makan. cuma kita sebagai pembudaya menyemprotkan air ataupun gini apa namanya tuh, cairan ke dalam si lalatnya, karena dia nggak makan. Kenapa nggak makan waktu jadi larva tersebut, si lalat besek ini makan sedikit kenyang. Oh, berarti makannya itu 24 jam ya, Iya. mereka makan terus. Ya. Begitu mereka jadi lalat, Udah nggak mereka makan makan lagi, ya. Terus nggak mati ya dia? Nggak, kan udah masih cadangan makanan di dalam perutnya. Oke. Seperti ini, Makanan. ini contoh dari Langsung di depan muka. ini contoh yang kering, ini bukannya masih hidup, nih udah aman. Ini ya masih hidupnya kan, kalau hidupnya nih geli pasti kan gerak-gerak gitu ya. Ini yang udah matinya udah nggak aman nih, bisa dikonsumsi kalau manusia. Untuk dikasih Tapi makan. belum pernah nyoba aku. Ini kan bisa lihat teman-teman yang lain. Nah, itu tuh Kok teman pegang? Nggak, udah mati ini, udah kering lagi, udah dioper apa sih? nggak. Ya, taruh dulu ya. Coba dong, mau coba kan? Nah, deketin aja ke kamera. Iya, ini. Tuh, nih bentuk magotnya itu seperti ini. Pupuknya aku, sekarang saya nggak bawa pupuknya. Oke, berarti ini bentuk magotnya Iya. bisa dimakan. Belum ada sih penelitian lebih lanjut kalau manusia secara langsung makan maggotnya. Oh, cuman Tapi untuk ikan ataupun ayam atau gini burung-burung hias itu sangat bagus. Kayaknya 40% kandungan protein dari maggot ini. Oh, Head to head sama protein tepung ikan. Ya. Nah, itu kan untuk maggotnya sendiri. Kalau untuk dia pupuk organik itu nih, berapa lama butuh waktu dan kemana sih kakak biasanya menyalurkan pupuk ini? Apa dipakai sendiri atau memang ada yang nyari ke rumah sama tahu kakak membudidaya maggot Ya. ini? Kalau di lapangan ini kita kalau pupuk organik itu ibarat ini feses dari si maggot ini. Maggot ini kan makan sampah organik, dia itu mengeluarkan feses sampah jadinya pupuk organik. Nah, untuk outputnya itu saat ini kita baru bagi-bagiin dulu lah ke teman-teman. Contohnya kan waktu ini kita sempat bagiin ke KKN Gunakse A buat sebagai gini lah, buat media tanaman di program kerja KKN tersebut. Dan juga di rumah saya coba juga gini apa namanya, mencoba juga memanfaatkan microgreen sebagai alternatif pupuk organik ini. Bila kita cuma jual secara mentah pasti murah harganya. Kenapa kita manfaatkan pupuk organik tersebut dengan media lebih lanjut lagi? Itu saya coba dan teman-teman manfaatkan microgreen dan juga pepaya California. Oke, jadi dimodifikasi Ya lagi. modifikasi. Pokoknya jangan sampai mentok lah, terus cari jalan keluarnya lagi. Oke, jadi ditingkatin value Ya, dari ya. pupuk organik itu sendiri Kak, ya. Nah, yang ketiga nih menarik banget, cairan lindi itu cairan dari mana sih dan apa manfaatnya? Cara lindi itu ibarat ini, ibarat kita keluar keringat gitu. Kalau sampah juga bisa mengeluarkan cairan itu. Karena kita tertutup budayanya, maka terjadilah proses cairan tersebut. Manfaat dari cairan lindi ini kita bisa manfaatkan sebagai penyiraman tanaman, pupuk cair lah dibilang juga. Oke. Nah, itu tadi dia penjelasan tentang bagian-bagian apa saja yang bisa kita manfaatkan dari maggot, dan cara budidaya maggotnya juga sangat sederhana dan simpel banget untuk bisa kalian praktekkan di rumah masing-masing, karena maggot ini bisa memberikan timbal balik juga buat kalian ya Kak ya. Ada beberapa hal yang bisa dikomersialisasikan, dan berikutnya nih Kak, untuk pakan itu sendiri kakak distribusiin apa kakak gunakan pribadi? Saat ini sih sebelumnya udah banyak yang minta kayak pre-order itu, tapi kembali di Balai Indonesia itu belum siap gini apa namanya, menyanggupi permintaan para konsumen itu karena permintaannya saking banyaknya. Ya, soalnya di lapangan kita masih riset juga terkait maggot ini, terkait inovasi-inovasi sama apa namanya, turunan-turunan maggot ini. Kita juga melakukan riset memanfaatkan maggot ini sebagai pakan untuk
budaya ikan lele. Iya, ikan. Jadi kan kita nggak perlu lagi beli apa namanya itu, pelet pabrik yang lumayan mahal di harga di pasaran, apalagi pelet tersebut Oke. Iklan sebentar. ya, terima kasih. Lagi di lapangan pelet pabrik itu kan nggak semua ikan bisa dimanfaatkan sebagai protein tepung ikan itu. Soalnya kan tepung yang dimanfaatkan sebagai pelet pabrik itu adalah ikan anchovy kalau nggak salah, didatangkan impor dari Chile dan Argentina. Jadinya kan tidak seimbang lah antara permintaan dan produsen. Soalnya kan ikan di laut juga terancam punah. Makanya dari itu kita melakukan riset juga memanfaatkan maggot ini sebagai protein alami yang alternatif bagi si ikan lele. Baru kita mengurangi kos dalam budidaya lah. Di lapangan juga sebelumnya saya juga pernah melakukan budidaya ikan lele nih. 50-70% dari keuntungan kita selama budidaya lele selama 3 bulan habis untuk beli pakan. Kan kita ibaratkan sedikit ayah lah, sedikit dapat untung jadinya ke para budidaya. Kita juga udah ngeluarin air, listrik gitu, lumayan juga kosnya. Kalau kita pakai maggot ini kan 100% langsung nggak ada kita untung ke depannya. Berarti selama ini ikan-ikan itu kanibal ya? Ya, Ikan makan ikan. ikan makan ikan. Oke. Nggak manusia makan manusia. Nah, berarti dengan kita terutama nih buat teman-teman atau warga desa nih yang punya usaha tambak ikan bisa menggunakan maggot ini untuk menekan biaya operasionalnya dan juga kita mengurangi impor dari negara lain dengan menggunakan produk lokal yang nyata-nyata bisa kita buat sendiri Ya. kayak di rumah dan lebih murah dan lebih ini juga nanti dari usaha kita tuh kita lebih mendapatkan untung yang besar dibanding kita menggunakan pelet-pelet pabrik. Ya. Nah mungkin dari teman-teman semua audiens ada yang udah pingin mengajukan pertanyaan gitu tentang maggot ini. Nah kakak ini udah jalan berapa lama usahanya? Dan jalannya sih udah 6 bulan, kalau lebih 7 bulanan lah kalau sampai Agustus ini. Masih baru-baru ya? Baru-baru masih masih hangat-hangatnya lah. mempelajari. Ibarat berkah corona juga kan karena diam di rumah, jadinya gabut kan, kita harus melakukan sesuatu yang berinovasi lah. Nah ini Papa Badan boleh diam tapi otak harus sampai ke luar negeri berpikir. Mantap, mantap prinsipnya guys. Ya. Nah ini pertanyaan dari Gung Ayu nih, kayaknya ibu PKH di desa. Nah, pertanyaannya apa makanan dari maggot itu? Itu yang pertama. Ya. Nah yang kedua, sampah organik yang bisa dipakai jenis apa aja? Kalau dari makanan si maggot itu kan kita bisa klasifikasikan lagi. Pertama itu sampah organik seperti ampas tahu, sampah dari rumah tangga seperti sayur-sayuran bekas sayuran, wortel, tepung kentang itu bisa kita manfaatkan sebagai media dalam budidaya maggot. Selain itu kita juga bisa manfaatkan dari limbah peternakan seperti kotoran ayam, kotoran sapi kita bisa manfaatkan. Itu baru sedikit kotoran. Sebelumnya saya baca juga jurnal di internasional itu katanya sih, baru katanya nih, kotoran manusia bisa juga dimanfaatkan sebagai media budidaya maggot. Kan saya belum tahu nih, katanya sih baru. Itu ditutup juga gitu. Di maksudnya di budidaya dengan sistem anaerob tanpa udara atau Kurang tahu sih, saya cuma baca sepintas kalau jurnal di internasional. Selain itu kita juga bisa manfaatkan seperti limbah roti, limbah gini juga kan. Kalau di kampung saya ada juga namanya, kita manfaatkan limbah dari pabrik kelapa, dari pabrik VCO kita juga manfaatkan. Apalagi ya, itu sih saat ini. Dedak padi juga bisa dimanfaatkan. Oh, sisa-sisa pagi. Iya. Kalau kakak sendiri nih budidayanya menggunakan pakan yang mana? Media. Makanan Ya. maggot yang mana? Saat ini kita balan desa kita manfaatkan satu sampah rumah tangga yang kita ambil dari pabrik VCO yang dekat rumah saya tersebut. Kita juga memanfaatkan limbah sayuran yang ada di pasar ataupun peken yang ada di sekitar rumah saya.
Dan juga ada padi, banyak lagi kotoran sapi, kotoran ayam kita manfaatkan. Jadi kita juga melakukan riset media mana yang terbaik dalam melakukan budaya maggot ini. Tidak menutup kemungkinan terus kita melakukan uji coba atau inovasi memanfaatkan media-media lain. Nah, kalau untuk kotoran-kotoran gitu Kak, nah Kakak itu medianya itu anaerob atau dibiarin terbuka gitu aja? Kita sebelumnya fermentasi dulu dengan anaerob. Oh, Ya. fermentasi. Karena kan takutnya kita ada kutu-kutu yang nanti kalau fresh kita berikan ke maggot, takutnya ada kutu-kutu ataupun ginilah hewan-hewan lain Yang hama ibaratkan menyerang si maggot kita pelihara, kasihan juga kan dia. Oke. Terkontaminasi Iya, ya. kontaminasi dengan dunia luar gitu. Dunia luar ya. Nah, terus sampah organik katanya, sampah organik yang bisa dipakai jenis apa aja? Mungkin udah disampaikan Iya, udah tadi sama kakaknya, sampah organiknya berupa sayuran, ampas tahu, apalagi Dedak padi. dedak padi itu Parutan kelapa juga salah satunya, bisa. parutan kelapa. Dan ini pertanyaan berikutnya dari Rastika. Ini salah satu STT di KKN Desa Satra. Nah, pasar maggot ini, pasar berarti maksudnya sasaran ya, Oh. pasar ya. Secukupnya untuk siapa aja? Untuk siapa aja biasanya pasarnya? Terus yang kedua, tips bagi orang yang geli sama maggot agar bisa bisnis maggot. Kan ini banget ya pertanyaannya. Kalau Nah, ya udah boleh jawab nih. Ya, udah. Terima kasih atas pertanyaan yang keren tersebut. Kalau kita sih rencana jualnya si Balai Indonesia ini jual maggot, kita jualnya ke toko hewan, ke toko pakan. Kalau kan maggot ini juga bagus sebagai makanan burung-burung hias ataupun ikan hias lah di pasaran. Itu baru dari pakan hewan. Itu juga menyasar terkait gini, apa namanya, para penghobi hobi seperti hobi ikan seperti ikan koi, ikan lele juga kita sasar juga mereka, sedikit mengedukasi. Marilah beranjak menggunakan pakan maggot ini, beralih ke dari maggot itu sih Kak. Nah, maggot ini cuma bisa dimakan sama ikan aja atau bisa ayam? Bisa sih, tadi kan sudah bilang ikan juga bisa, burung juga bisa. Oh, gitu. Ada sih teman di Bangli dikasih gini